Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang kewirausahaan digital. Nah, pernah gak sih kalian kepikiran ingin mulai bisnis cuman bingung mau mulai dari mana? Nah, insya Allah di video ini saya akan membahas poin-poin dasar bagaimana kita sebagai pemula memulai bisnis kita. Ya, apalagi di era digital seperti saat ini. Nah, adapun poin yang pertama yang harus kalian ketahui yaitu adalah mengetahui ya atau memahami apa itu kewirausahaan digital. Ya. Nah, sederhananya kewirausahaan digital adalah usaha yang dijalankan lewat internet. Jadi usaha itu nggak harus kita terjun ke pasar atau kita jualan di warung gitu. Ada cara jitu yang memudahkan kita untuk mengakses ya beberapa produk yang bisa kita jual secara langsung lewat via internet. Ya lewat internet. Ya entah nanti dari TikTok atau Instagram atau juga bisa dari Shopee dan lain-lain. Ya. Nah, jadi itu sederhananya adalah kewirausahaan digital adalah usaha yang dijalankan lewat internet. Nah, bisa kita manfaatkan untuk berjualan online atau jasa digital dan juga bisa kita buat produk digital seperti e-book atau kursus online. Intinya bisnis ini kita memanfaatkan teknologi yang ada pada zaman sekarang ya. Nah, adapun contohnya ya, contohnya kita bisa jualan baju. Nah, bisa jualan baju di Shopee. Ya, nanti ada tata caranya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di Shopee. Atau juga kita bisa jualan di Instagram. Nah, selain kita bisa jualan baju atau barang, kita juga bisa jualan jasa ya, seperti kita punya keahlian dalam mendesain grafis atau juga kita punya keahlian dalam editing video. Ya. Nah, di media sosial juga kita bisa membuat konten-konten berlayar ya, seperti di YouTube ataupun TikTok. Poin yang kedua yaitu menentukan produk atau jasa ya. Tentukan produk apa yang mau kita jual atau jasa apa yang akan kita tawarkan kepada konsumen ya. Nah, kalau kita sudah menemukan itu semua ya, itu akan memudahkan kita untuk berpromosi. Ya, contoh, kita mau jualan produk yang berfisik ya, produk kita mau jualan produk. Nah, contohnya kita mau jualan produk ya, seperti skincare atau baju atau juga bisa kita jualan makanan ya. Selain kita jualan produk, kita juga bisa jualan seperti template ya, template desain atau e-book, juga bisa kursus online ya. Selain itu semua, ada lagi kita bisa jualan jasa seperti fotografi, editing atau konsultasi bisnis ya. Pilih yang memang dibutuhkan oleh banyak orang agar kita gampang untuk menawarkan ya, agar lebih gampang untuk laku apa yang kita mau jadikan bisnis. Adapun selanjutnya menentukan target pasaran. Nah, kita harus tahu nih target kita siapa ya. Entah kita mau menargetkan untuk anak-anak atau remaja atau mungkin orang tua yang luar sana. Nah, contohnya kita mau jualan apa nih? Skincare. Nah, skincare kan ini dominan banyak diminati oleh para remaja. Berarti target kita untuk orang remaja. Tapi kalau kita mau targetnya untuk para pembisnis, berarti kita bisa manfaatkan jasa desain grafis ya, atau juga kita membuat anak-anak atau ibu-ibu, kita bisa jualan baju, pakaian atau bisa makan atau juga makanan. Nah, semakin kalau kita udah tahu apa yang mau kita jual dan kita udah tahu target kita, itu akan memudahkan kita untuk promosi. Poin yang selanjutnya yaitu pilih platform yang tepat ya. Kita harus pilih nih media mana yang mau kita pakai ya, atau aplikasi mana yang mau kita pakai.
untuk memudahkan kita menjualkan barang-barang kita. Contoh, kita mau jual menggunakan Shopee, Tokopedia, Lazada, atau juga aplikasi yang lainnya, ya, yang media sosial seperti WhatsApp, TikTok, atau Facebook. Atau juga kita bisa menggunakan YouTube, ya, untuk seperti saya ini, untuk menyebarkan atau mempromosikan produk-produk kita. Ya, jadi pintar-pintar kalian saja. Jadi nggak harus kita datang ke pasar untuk berjualan gitu panas-panasan sampai mungkin ramai keramaian. Nggak perlu seperti itu. Cukup kita di HP, ya, lihat layar, sentuh-sentuh, ya, tinggal klik, insya Allah akan memudahkan kita dalam menjalankan bisnisnya. Adapun poin yang kelima, yaitu promosi dengan digital marketing. Nah, ada cara-caranya nih, gimana caranya kita berpromosi, ya. Yang pertama, bisa kita lihat website, ya, yang akan kita gunakan untuk berpromosi, ya. Dan website itu akan memunculkan produk-produk kita di Google. Contohnya tuh websitenya tuh kayak CAO, ya. Adapun kalau sosial media, kita bisa gunakan Instagram yang seperti saya katakan tadi, Instagram, TikTok. Jadi kita buat konten tentang produk agar para penonton itu tertarik dengan produk kita, ya. Poin selanjutnya itu adalah pelayanan yang baik. Nah, selain kita udah punya produk, ya, kita udah tahu nih apa yang mau kita jual, dan kita udah jelas siapa target kita. Nah, kalau udah tahu semuanya, kita harus mengetahui bahwasanya pentingnya pelayanan yang baik. Kalau kita kita mempunyai potensi dalam berbicara, ya, agar membuat para konsumen tertarik. Nah, kita bisa menggunakan kata-kata yang ramah, ya. Yang pertama itu kita harus menuturkan kata-kata yang ramah. Misalkan, halo teman-teman, kembali lagi nih dengan saya gitu. Pokoknya dengan kata-kata yang bagus. Nah, selain itu kita harus juga cepat fast respond. Ya, kalau ada chat yang masuk dari kita harus fast respond, cepat membalas chat pelanggan kita. Ya. Terus yang ketiga itu adalah produk yang berkualitas. Ya, selain yang dua tadi, pelayanan yang baik, ya, bahasa yang ramah, terus fast respond. Yang ketiga itu produk yang berkualitas. Nah, pastiin produk yang kita miliki itu berkualitas agar pelanggan itu puas dan akan balik lagi ke kita gitu. Yang terakhir, kita bisa menggunakan kata-kata yang buat pelanggan itu tertarik gitu, agar mereka itu nggak beli cuma satu. Ya, misalkan kita tuh bisa pandai-pandai bersilat lidah pada mereka agar mereka itu tertarik dengan produk kita. Ya, semakin baik pelayanan kita, maka semakin besar pula peluang bisnis kita itu sukses. Dan yang terakhir itu, poin yang terakhir, kita harus terus belajar dan berinovasi. Ya, di dunia digital ini kita akan cepat mendapatkan hal-hal yang baru. Ya, maka dengan itu kita jangan sampai putus untuk belajar. Cari setiap referensi, kita cari setiap inovasi agar bisnis kita ini yang kita gunakan cepat berkembang, ya. Nah, itu dia dasar-dasar kewirausahaan digital yang wajib kalian pahami, ya, sebelum memulai berbisnis, ya. Dan jangan takut gagal. Yang penting mulai aja, ya. Yang penting kita mulai dulu dan terus belajar. Ya, kalau kamu suka video yang ini, boleh kamu like, komen, dan subscribe, ya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya. Saya Gesa Pisata, izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.